Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa limahabbati wa syafa'ati rasulillahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa liqadai hajatina hajatid dunya wa hajatil akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وجعلنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقد قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Ar-Raudhah. Alhamdulillah sedaya ingkang sanget kula mulyakaken. Mugi-mugi sami pinaringan sehat seger waras, panjang umur barokah manfaat maslahat, pinaringan rezeki ingkang halal barokah, keluarga putra yuga ingkang soleh solihah, lan mugi-mugi Allah maringi dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa sarang-sarang memakmurkan Masjid Ar-Raudhah kalian majelis ta'lim, majelis ilmu ingkang keleresan malam niki malam Senin pekan pertama di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu ingkang sat kula mulyakaken, saya hanya mau menafsirkan, mau membacakan tafsirnya satu ayat saja. Setelah itu kita sharing berbagi.
bagaimana kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat, lil alamin, bagi alam semesta. Surat Al-Anbiya ayat 107. Wa qawluhu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yukhbiru ta'ala, Allah memberi tahu, annallaha ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, bahwa Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul, membawa risalah, membawa syariat, membawa ajaran, rahmatan sebagai rahmat, kasih sayang Allah, bukan saja kepada kita yang beriman, tapi lil alamin, pada atau bagi alam semesta. Ay arsalahu, yakni Allah mengutus Nabi Muhammad itu dengan risalahnya rahmatan sebagai rahmat, kasih sayang, lahum, bagi mereka, kullihim, semua mereka alam semesta. Faman qabila ar-rahmah, maka siapa yang menyambut menerima rahmat ini, rahmat kehadiran Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, rahmat risalah Nabi Muhammad sebagai ajarannya, rahmat tindak tanduk Rasulullah, akhlak Rasulullah sebagai sunnahnya. Siapa yang menerima rahmat ini, wa syakara hadhihi ni'mah, lalu mensyukuri, mengamalkan di dalam hati, mensyukuri, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah hidup di zaman sekarang, meskipun di akhir zaman. Apa yang terjadi? Akhirnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita hidup 3.000, 4.000 atau 5.000 tahun yang lalu. Kita bukan umatnya Nabi Muhammad, mungkin umatnya Nabi Isa, mungkin umatnya Nabi Musa, mungkin umatnya nabi-nabi yang lain. Ini anugerah Allah. Kita dipilih oleh Allah hidup di akhir zaman seperti sekarang ini. Subhanallah. Tapi apa istimewanya? Kita tercatat sebagai umat Nabi Muhammad. Nanti kita jelaskan lebih detail. Kita bacakan tafsirnya dulu. Faman qabila ar-rahma wa syakara hadhihi ni'matah, siapa yang menyambut rahmat ini, menerima rahmat ini, kehadiran Nabi Muhammad itu kita welcome, ajarannya kita sambut, kita amalkan. Wa syakara hadhihi ni'mah, dan mensyukuri nikmat ini. Ini anugerah yang luar biasa. Kita dipilih sebagai umatnya. Lalu Allah kirimkan risalah, ajaran yang ringan, mudah, gampang, ajaran yang Allah syariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita syukuri itu. Menurut tafsir Al-Hafidh Ibnu Katsir, sa'idah fid dunya wal akhirah, maka orang itu beruntung, sukses, mulia di dunia dan akhirat. Wa man raddaha wa jahadaha khasirat dunya wal akhirah. Siapa yang menolaknya, enggan, bahkan wajahadaha, mengingkarinya, ada syariat yang turun dari Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diingkari, enggan menerimanya. Menurut tafsir ini, khasirah fid dunya wal akhirah,
dia akan menjadi orang yang merugi di dunia bahkan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi kita bersyukur, alhamdulillah jadi umatnya Nabi Muhammad, menerima kehadiran Nabi Muhammad, bahkan mensyukuri kehadiran Nabi Muhammad, bahkan menikmati ajaran Nabi Muhammad. Melalui salat kita nikmati salat itu, melalui sujud kita nikmati sujud itu, melalui majelis ilmu seperti ini kita nikmati, kita hadiri, kita nikmati. Masya Allah, indahnya berbagi pengetahuan, indahnya berbagi syariat, indahnya berbagi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita welcome, kita nikmati, kita syukuri. Inilah sumber kemuliaan kita di dunia, insya Allah, di akhirat nanti insya Allah. Maka para bapak, para ibu yang saya muliakan, ini kita sharing. Saking mulianya Nabi Muhammad, saking mulianya Nabi Muhammad, umatnya pun menjadi umat yang paling mulia. Umatnya pun menjadi umat yang terbaik dibandingkan umat-umat yang lain secara global, secara keseluruhan, tidak secara person, tidak person per person, tidak, tapi secara global, secara keseluruhan. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummah. Firman Allah ini, Allah yang memberikan penegasan, kalian itu khairu ummah, umat yang terbaik. Kenapa kita menjadi umat yang terbaik? Karena kita umatnya Nabi yang terbaik, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya Nabi yang terbaik, maka umatnya pun menjadi umat yang terbaik. Di dalam umat itu ada syariat, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, bahkan saking mulianya Nabi Muhammad, apapun yang terkait dengan Nabi Muhammad menjadi istimewa, menjadi mulia. Mohon maaf, kita awali dari hari kelahirannya dulu. Bapak Ibu, Allah mentakdirkan Nabi Muhammad lahir bukan pada hari Jumat, yang notabene Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu adalah hari yang terbaik, hari yang paling mulia, hari yang istimewa. Tapi Allah mentakdirkan Nabi Muhammad itu lahir bukan pada hari Jumat. Justru Nabi Muhammad itu lahir pada hari biasa-biasa. Hari apa? Hari Senin. Sama dengan hari Selasa, sama dengan hari Rabu, sama dengan hari-hari yang lain. Tidak ada yang istimewa dari hari Senin. Tetapi kemudian setelah Nabi Muhammad itu dilahirkan dan bertepatan dengan hari Senin, lalu Senin itu menjadi istimewa. Kenapa? Yaumun wulidtu fihi wa bu'istu fihi au unzila alayya fihi. Ketika Rasulullah ditanyakan mengapa Rasulullah itu berpuasa hari Senin, mengapa Senin itu diistimewakan oleh Rasulullah sampai kemudian Rasulullah itu mengagendakan Senin sebagai hari puasa? Apa kata Rasul? Yaumun wulidtu fihi. Ini hari di mana aku dilahirkan di dalamnya. Ini hari di mana aku diutus menjadi seorang Rasul di dalamnya.
Ini hari di mana aku mendapatkan wahyu, diturunkan wahyu kepadaku di dalamnya. Subhanallah. Saking mulianya Rasulullah, semula hari Senin itu menjadi hari yang biasa-biasa, sama dengan hari-hari yang lain. Bukan sayyidul ayyam, bukan hari yang terbaik. Tapi karena Rasulullah lahir di hari Senin, akhirnya Senin itu menjadi istimewa. Kita juga disunnahkan puasa. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu, Rasulullah dilahirkan tidak pada bulan yang agung seperti bulan Rajab. Rasulullah dilahirkan bukan pada bulan Rajab. Rasulullah dilahirkan bukan pada bulan Muharram, bulan yang istimewa, bulan yang mulia. Bulan Rajab, bulan agung. Bulan Muharram, bulan yang dimuliakan. Bukan juga bulan Dzulhijjah, bulan besar, bulan mulia, bulan haji. Bukan. Justru Rasulullah itu dilahirkan di bulan biasa-biasa. Bahkan kita tidak mengenalnya. Bulan apa? Rabiul Awal. Jarang kan kita mengenal bulan Rabiul Awal itu. Tidak ada tradisi, tidak ada kegiatan, tidak ada kesunahan khusus pada bulan Rabiul Awal itu. Kalau bulan Rajab, orang-orang dahulu dulu sudah mengenalnya sebagai bulan yang agung. Bulan Muharram memang sudah dikenal dengan bulan mulia, bulan istimewa. Para bapak, para ibu, Allah takdirkan Nabi Muhammad lahir di bulan biasa-biasa, bulan Rabiul Awal. Tapi apa yang terjadi kemudian? Karena ini adalah bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabiul Awal menjadi istimewa. Umat Islam seantara dunia mengenal Rabiul Awal bukan sebagai bulan Rabiul Awal, tapi lebih banyak mengenal sebagai bulan Maulid. Orang menyebut bulan Maulud, sebagian menyebut bulan Maulid. Kalau bulan Maulud berarti bayi yang dilahirkan. Kalau bulan Maulid berarti hari kelahiran, waktu kelahiran. Kenapa kemudian Rabiul Awal itu jadi istimewa, bahkan dikenal oleh umat Islam seantara dunia, bahkan dikenal dengan bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Semata-mata karena bulan ini adalah bulan kelahiran Rasulullah. Jadi istimewa hanya karena Rasulullah. Senin jadi istimewa hanya karena Rasulullah. Kita umatnya jadi istimewa, khaira ummah, karena Rasulullah. Saking istimewanya, kemuliaan, keagungan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, panjenengan samarep, monggo baca di sejarah. Kota Yasrib, kota Yasrib yang sekarang kita kenal dengan kota Madinah itu kota biasa-biasa dahulu, tidak ada istimewanya. Kota itu adalah kota bisnis, ditinggali oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani, oleh kabilah pribumi yang dikenal dengan kaum Aus, kaum Khazraj. Ada orang Yahudi Banu Qainuqa, ada orang-orang Yahudi Banu Nadir. Jadi Bapak Ibu, Madinah atau Yasrib lah, karena dulu memang Yasrib namanya. Yasrib ini bukan kota yang istimewa. Kalau seandainya Rasulullah hijrah ke Gedangan, mungkin Gedangan ini yang jadi Madinah. Seandainya. Tapi kan akhirnya tidak kan, nyatanya kan boten kan. Seandainya Rasulullah hijrah ke Gedangan, Madinah itu jadi Gedangan nih. Tapi nyatanya kan boten. Rasulullah hijrahnya ke Yasrib. Yasrib ini sebuah kota
yang dikenal di mana penduduknya itu mengalami konflik sara, kalau seandainya Indonesia konflik sara, konflik suku, konflik kabilah yang berkepanjangan, bahkan sudah di ujung kehancuran antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj, kabilah terbesar yang ada di Madinah. Mereka mengalami konflik berkepanjangan, tak kunjung berakhir, disokong oleh kabilah Yahudi satunya, yang satunya juga disokong oleh kabilah Yahudi juga. Jadi mereka ini jadi provokator. Subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu singkat cerita, datanglah Rasulullah berhijrah ke Yasrib ini. Saya awali dari sampainya Rasulullah kemana? Ke Kuba. Rasulullah bangun masjid di Kuba itu. Rasulullah bangun masjid di Kuba. Bapak Ibu, jenengan baca hadis. Orang yang bersuci dari rumah berangkat ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat. Apa fadilahnya? Sama dengan fadilahnya orang umrah. Orang sholat 2 rakaat berfadilah, memiliki keutamaan pahala yang sama dengan orang yang berjuang umrah dari miqat, tawaf, sa'i. Subhanallah. Hanya sholat 2 rakaat. Di mana? Di Masjid Kuba. Kenapa Kuba ini jadi istimewa? Hanya sholat 2 rakaat berfadilah sama dengan orang yang umrah. Karena ini masjid yang dibangun oleh Rasulullah. Kok coba Ar-Raudhah ini yang bangun Rasulullah, akan istimewa Ar-Raudhah nih. Saestu. Nyuwun pangapunten. Hanya karena yang bangun itu Rasulullah, Masjid Kuba itu menjadi masjid yang istimewa. Sekali lagi, apapun yang berhubungan dengan Rasulullah jadi istimewa. Kita di akhir nanti berkaitan dengan kita nanti. Niki kula sampaikan dulu hal-hal yang berhubungan dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya dari Kuba, sampailah kemudian di tempat yang sekarang ditempati masjid itu. Bapak Ibu panjenengan semerep, dijelaskan dalam sejarah Masjid Nabawi, Masjid Nabawi. Dulu masjidnya Rasulullah itu kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dulu masjidnya Rasulullah itu kecil. Dari batas Raudhah, dari batas kamar Rasulullah, dalam Rasulullah Raudhah itu ke Babus Salam mungkin separuh. Ke Babus Salam, ke arah barat, ke arah barat. Kan masjid itu menghadap ke selatan nih. Katanya nih kula tuh kok ngedep teng pundi niki. Cuma kan arah yang benar jadi masjidnya dalam Rasulullah itu di utara. Terus ke timur itu ke di dalam Rasulullah itu di timur, terus ke barat. Ke barat itu berarti ke arah Babus Salam. Itu separuh. Jenengan yang bisa baca bahasa Arab, lihat pilar. Di atas itu ada tulisannya, Haddu Masjidin Nabi, batas Masjid Nabi. Menurut sebagian ulama, yang berfadilah itu, yang berfadilah 1000 kali sholat di masjid yang lain, yang masjidnya Nabi yang original itu, yang asli di situ itu, di depan itu yang banyak lampu-lampu, dan separuh dari situ, separuh. Boten sedoyo boten. Nek jenengan umrah. Alhamdulillah kula nembe dugi kula nembe nggih angsal 2 pekan lah. Nggih 2 pekan. Belum 2 pekan, belum 14 harian kula. Nembe 14 hari kula nembe landing tanggal 19 no tanggal 20. Kula landing di nggih dugi mriki mulai tanggal 7 September kemarin. Pilih kersa tumut dalam periode berikutnya monggo sarang-sarang. Para bapak, para ibu yang sangat kula muliakan, masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi Rasulullah itu lalu membeli tanah
Tanah itu miliknya dua pemuda pengembala kambing. Jadi sebetulnya tanah yang dibuat Masjid Rasulullah, lalu sebagian dibuat dalam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tanah biasa-biasa. Tanah biasa-biasa. Sama dengan tanah-tanah yang lain awalnya, lalu oleh Rasulullah itu dibeli. Mohon maaf secara hal-hal yang berkaitan dengan keistimewaan lebih daripada itu kalau boten semerap. Artinya secara lahiriah sama dengan tanah-tanah yang lain. Hal-hal yang lebih dari itu kalau boten semerap, yang berkaitan dengan gaib saya tidak tahu. Para bapak, para ibu, orang dulu itu tanahnya dua pengembala kambing, dua pemuda pengembala kambing. Sebetulnya oleh dua pemuda itu mau diberikan kepada Rasulullah, tapi oleh Rasulullah dibeli. Sebagian dibuat masjid, sebagian dibuat rumah. Bapak ibu, apa yang terjadi? Mohon maaf, karena ini masjid yang diwakafkan oleh Rasulullah, dibangun oleh Rasulullah. Apa yang kemudian terjadi? Seawali dari Madinah secara keseluruhan, apa yang kemudian terjadi? Ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, dan Madinah itu menjadi tempat tinggal Rasulullah, karena Rasulullah, Madinah itu kemudian menjadi tanah haram. Sama dengan di Mekah itu menjadi tanah haram. Ada batas-batasnya. Di Madinah juga demikian. Akhirnya menjadi tanah haram. Apa tanah haram itu? Tanah yang mulia. Berbeda dengan tanah-tanah yang lain. Dan lalu Rasulullah bangun masjid. Bapak ibu, siapa yang sholat di masjid itu sebanding, bahkan lebih baik, sholat 1000 kali di masjid yang lain selain Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, Masya Allah, kenapa masjid itu menjadi istimewa? Kita sholat subuh sekali punya fadilah, punya keutamaan 1000 kali lipat sholat subuh di tempat-tempat yang lain. Kita mau sholat 1000 kali sholat subuh itu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun lebih. Mohon maaf, sholat sekali di Masjid Nabawi sebanding dengan fadilah keutamaan sholat 1000 kali. Kenapa? Karena ini masjidnya Rasulullah. Coba. Karena ini masjidnya Rasulullah, yang mewakafkan Rasulullah. Lalu masjid ini menjadi istimewa. Hanya sekali sholat sebanding dengan sholat 1000 kali sholat di tempat yang lain selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ini istimewanya Masjid Nabawi. Saya ulangi lagi, saya tekankan, kenapa jadi istimewa? Karena kemuliaan Rasulullah. Mohon maaf, secara spesifik, secara khusus, apa kata Rasul? Ma baina hujrati wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Di antara kamarku dan rumah dan mimbarku ini adalah taman di antara taman surga, kata Rasulullah. Subhanallah. Tanah yang berada di antara kamar Rasulullah dan mimbarnya Rasulullah. Tulo kula niki ngeten mawon niki tukang niki. Tang mriku pripun arahnya saking mawon kula ngeten niki. Maksudnya arahnya tang mriki dalam Rasulullah, tang mriki mimbar Rasulullah. Di antara tanah ini, di antara kamar dan mimbar ini, apa kata Rasulullah? Raudhatun, suatu taman min riyadil jannah, di antara taman-taman surga. Saya mau menyampaikan pendapat para ahli saja. Satu pendapat bahwa kelak tanah ini akan diangkat oleh Allah, dan oleh Allah akan dijadikan sebagai taman surga. Sebagian pendapat ahli, saya bukan ahli hadis, saya tidak punya wewenang menafsirkan hadis, saya hanya membaca tafsirnya hadis itu. Sebagian ahli berpendapat tanah ini kelak akan diangkat oleh Allah. Wallahu alam.
Bagaimana Allah mengistimewakan tanah ini, dan ini akan diangkat oleh Allah kelak dan dijadikan taman di antara taman surga, sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten, adakah seorang nabi yang bisa menjadikan tanah yang biasa-biasa menjadi mulia, menjadi istimewa, bahkan menjadi taman surga? Tidak ada, kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana tanah yang di mana beliau sujud, beliau berdiri, beliau berdoa, beliau berzikir di tempat itu, saking istimewanya tempat sujudnya Rasulullah, saking istimewanya tempat di mana Rasulullah berdoa, di mana Rasulullah menyampaikan hadis-hadisnya, di mana Rasulullah menyampaikan risalahnya di tanah itu. Tanah itu kemudian menjadi istimewa, jadi taman surga. Saking istimewanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ahli berpendapat, Bapak Ibu, orang yang sholat di tempat ini, di Raudhah ini, taman surga yang ada di dunia ini, orang yang sholat di sini, zikir di sini, berdoa di sini, pertanda mereka adalah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang sadaya kula muliakan, ini saking mulianya Rasulullah. Hal-hal yang berhubungan dengan Rasulullah menjadi istimewa. Coba panjenengan semer, orang sekedar bertemu dengan Rasulullah, mungkin dia hanya sekedar bertemu, tidak sampai mengaji kepada Rasulullah, tidak sampai berjamaah dengan Rasulullah, tidak sampai istifadah menimba ilmu dari Rasulullah, mungkin hanya sekedar bertemu. Mereka digolongkan sebagai sahabat. Mereka digolongkan sebagai sahabat, sekedar bertemu saja. Lebih-lebih sampai mengaji berjamaah, mengamini doanya, hadir di majelisnya Rasulullah. Lebih-lebih seperti itu, sekedar bertemu saja. Saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertemu Rasulullah itu menjadi sahabat, dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di akhir surat Al-Fatah nih, mungkin nanti bulan depan saya tafsirkan ayat itu. Saya mendapatkan ilmu tafsir tentang ayat itu yang luar biasa dari putranya Syekh Sa'duddin Al-Murad Mekah, waktu hadir di majelis taklimnya Habib Lutfi Pekalongan. Kebetulan kalau pas rawuh, pas hadir mengikuti pengajian Habib Lutfi di Pekalongan, sing ceramah itu seorang putra dari Syekh Sa'duddin Al-Murad. Para bapak, para ibu yang sangat kula muliakan, insya Allah mudah-mudahan bulan depan bisa menyampaikan tentang ayat itu. Bapak ibu, sekali lagi, orang yang sedang bersama Rasulullah, walladzina ma'ahu, orang yang bersama Rasulullah, meskipun kebersamaannya itu hanya sebentar, saking istimewanya Rasulullah, Bapak ibu, orang itu lalu menjadi sahabat, dipuji dalam Al-Quran, punya kedudukan yang luar biasa. Sebagian syekh itu menyampaikan, sebagian guru itu menyampaikan, serendah-rendahnya tingkatan sahabat itu masih lebih tinggi tingkatan, setinggi-tingginya seorang wali di luar sahabat. Ngapunten kalau ulangi malih, serendah-rendahnya tingkatan sahabat itu masih lebih tinggi, setinggi-tingginya tingkatan wali di luar sahabat. Kenapa? Saking mulianya orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka para bapak, para ibu, pangapunten. Ngeten. Kalau hari saja bisa istimewa hanya karena kemuliaan Rasulullah. Kalau bulan saja bisa istimewa karena ini berhubungan dengan Rasulullah. Kalau tanah saja jadi istimewa karena tanah ini berhubungan dengan Rasulullah. Mohon maaf. Apalagi kita-kita yang oleh Allah dipuji sebagai khairah umat yang terbaik. Apakah bisa kita menjadi istimewa? Sebagaimana istimewanya Senin karena menjadi kelahiran Rasulullah. Sebagaimana istimewanya Madinah karena menjadi tempat tinggalnya Rasulullah. Tanah yang biasa-biasa menjadi taman surga karena Rasulullah. Hari yang biasa-biasa jadi istimewa karena Rasulullah. Mohon maaf, bukan tidak mungkin kita juga jadi istimewa karena di dalam diri kita ada Rasulullah. Di dalam lisan kita ada Rasulullah. Dalam tindak tanduk amaliyah kita, akhlak kita, sikap perilaku kita, cerminan sunnah Rasulullah. Satu hal penting yang perlu kula aturaken. Apa kata Rasulullah? Inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sungguh orang yang paling dekat dengan aku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawatnya kepadaku. Artinya apa? Para bapak, para ibu yang satu kula muliakan. Saya begini, adakah kemuliaan yang paling tinggi dibandingkan kemuliaan dekat dengan Rasulullah? Adakah derajat yang paling tinggi dibandingkan bagi kita sebagai umatnya? Mohon maaf, kita dulu lah. Adakah kemuliaan lain dibandingkan kemuliaan dekat dengan Rasulullah? Ketika orang itu sudah dekat dengan Rasulullah, sudah barang tentu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kemuliaan yang istimewa di hadapan Allah karena dekatnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sebagai wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, siapa mereka yang akan meraih kemuliaan dekat dengan Rasulullah? Siapa? Kata Rasulullah, aktsaruhum alayya salah. Orang yang terbanyak bersolawat kepadaku. Artinya orang yang di dalam hatinya ingat Rasulullah. Orang yang di dalam hatinya ada Rasulullah. Orang yang di bibirnya, di lisannya ada Rasulullah. Karena sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, terus membasahi lisannya, terus bergemuruh di hatinya. Rasulullah itu ada di hatinya, Rasulullah itu ada di lisannya, Rasulullah itu ada dalam tindak tanduk amalia akhlaknya. Maka orang yang seperti ini aulan nas bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat dengan aku, kata Rasulullah. Subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi para bapak, para ibu yang saya kula muliakan, coba kita balik cara berpikir kita. Berpikir logika terbalik. Apa? Kalau hari saja bisa mulia, kalau hari saja bisa mulia hanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Logikanya, apalagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari saja bisa mulia hanya karena Rasulullah, apalagi kita yang Allah memuji sebagai khairul ummah. Jika di dalam diri kita ada hubungan dengan Rasulullah, jika di dalam hati kita isinya Rasulullah, lisan kita isinya sholawat kepada Rasulullah, itu yang akan mengantarkan kita sa'idah fid dunya wal akhirah, kemuliaan di dunia sampai di akhirat nanti insyaallah ta'ala. Jadi para bapak, para ibu ingkang sat kula muliakan, subhanallah, itulah keistimewaan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling penting bagi kita adalah bagaimana
Satu, kita sambut, kita syukuri, kita ini sebagai menjadi atau dipilih menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita, kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, itulah pintu kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Faman qabila ar-rahmah wa syakara hadhihi ni'mah sa'ida fid dunya wal akhirah. Sebaliknya, wa man raddaha wa jahadaha khasira fid dunya wal akhirah. Begitu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir menafsirkan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi memperingati Maulid Nabi itu tidak perlu hadis, tidak perlu dalil-dalil, hanya perlu hati yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengenali keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saking istimewanya tanah yang biasa-biasa menjadi taman surga, raudhatun min riyadil jannah. Sama-sama manusianya dengan umat-umat yang lain akhirnya menjadi umat yang terbaik semata-mata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tahu pada Rasulullah, orang yang mengerti tentang Rasulullah, orang yang faham tentang kemuliaan Rasulullah, lalu menyambutnya, lalu mensyukurinya sebagai umatnya. Inilah sa'idah fid dunya wal akhirah. Mohon maaf, tidak perlu hadis untuk bermaulid, hanya perlu hati yang cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ditakdirkan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Itulah para bapak, para ibu, saya tidak banyak baca tafsir, saya lebih banyak berbagi tentang bagaimana kemuliaan, keistimewaan, keagungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita semakin cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mohon maaf, bagaimana kita bisa cinta orang kita nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal. Maka paling tidak kita tahu kemuliaan, keagungan, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat dan bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pangapunten ingkang kathah, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.